Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini di siang yang cerah ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Siapa itu? Yaitu adalah Bu Dr. Tri Mulyani selaku Kepala Puskesmas Kretek 2. Sugeng rawuh Ibu. Selamat siang Mbak Lisa. Selamat Halo siang, para iya. pemirsa semuanya, selamat siang. Ya, Bu Dokter, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcastnya Kretek 2 ini. Nanti Ya, kita bisa. akan bincang-bincang mengenai ada apa sih, kemudian di mana sih Puskesmas Kretek 2. Bu Dokter, langsung saja kita ke topiknya untuk pembahasan mengenai Puskesmas Kretek 2. Bu Dokter, untuk gambaran letak di mana sih Puskesmas Kretek 2 dan apa sih yang dipunyai Kretek 2 itu? Iya, Kretek 2 itu adalah bagian daripada Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana posisi kita adalah puskesmas yang berbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Lokasi kita di Jalan Sindoro Sumbing, kilometer 8, dan kenapa kita Sindoro Sumbing? Karena kita membelah antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, dan ketinggian kita adalah 1100 dpl. Suhunya kita sejuk Mbak Lisa, 19 sampai 22 derajat, dingin, cukup dingin. Oke. Lumayan dingin ya Bu ya. Cukup dingin, ya. Kalau di sini kan Bu, kalau dingin otomatis ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa timbul Iya. atau masalah kesehatan lainnya Bu. Iya, suhu yang dingin tentu saja sangat membuat anak kecil dan lansia terutama ini rentan dengan penyakit-penyakit yang ada, utamanya yang berkaitan dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, karena mandi juga malas Mbak Lisa. Oh iya, betul sekali, karena dingin tadi. Jadi yang alergi juga bisa, hidungnya meler-meler, batuk pilek, kemudian ada juga TBC, asma, banyak. Kemudian juga ini stunting. Karena apa? Karena kita di ketinggian. Ketika kita posisi di ketinggian itu airnya bablas Mbak Lisa. Mineralnya ikut ke sungai, laut, bablas. Jadi mineral kita rendah. Makanya nanti kita menjadi lokus stunting juga. Lokus stunting. Iya. Non sewu Bu, peringkatnya berapa sih kita? Kita dulu di tahun 22 kita juara 2 Mbak. Kita Juara 2 Jawa Tengah. Kita nomor 34 tingkat kabupaten, tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak dikerjakan semua dari kabupaten, bupati kita juga komitmen sekali, ibu bupati kita sangat komitmen, kepala dinas komitmen, semua dari kecamatan, desa, RT, dan tidak lupa tenaga kesehatan kita juga sangat baik, Bu Bidan, gizi, promosi kesehatan lingkungan, semua turun. Akhirnya kita sudah di peringkat 12. Turun dari 28 menjadi 24, 5,4% penurunan kita Mbak, cukup signifikan. Tadi dikatakan bahwa kita punya masalah stunting, tapi di luar itu juga kita mempunyai masalah tentang jamban sehat yang katanya nih Bu kurang cakupannya Bu. Itu Ya. masalahnya gimana ya Bu Tri? Jadi gini, jamban kita belum tercapai karena pola pikir masyarakat masih berorientasi, ini satu yang saya temukan terakhir ini gini, karena airnya mengalir deras Mbak, jadi pengennya mereka itu jangan sampai melihat kotoran mereka itu di depan mata, dengan pikiran kalau mereka membuat jamban, kotorannya itu masih di sekitar rumah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jamban itu aset Mbak, katanya Mbak. Jadi nyun sewu, dengan adanya jamban di atas kolam ikan itu untuk pakan ikan. Miris sebenarnya ya, Bu, sebenarnya karena, ya. kita melihat juga ikan yang ada itu adalah ikan konsumsi. Kayak Betul, akan dijual mereka Mbak, ikannya itu. Iya, begitu ya Bu ya. Iya, Ya makanya. itulah fenomena yang ada di kita ya Bu. Iya. Melimpahnya air kadang juga menjadi salah satu alasan mereka tidak mau membuat jamban untuk dirinya sendiri. Begitu Iya. ya Putri ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Putri, mengenai ada jamban, kemudian stunting. Apakah kita punya masalah lain seperti hipertensi, DM dan lain Iya. sebagainya Bu?
masalah kita yang pertama adalah kaitannya dengan penyakit tidak menular. Kalau kita tadi bicara tentang penyakit yang menular, kaitannya dengan lingkungan HBS-nya yang masih kurang, PHBS-nya masih kurang. Ini kita bicara tentang penyakit tidak menular. Di sini hampir semuanya di pemeriksaan Posbindu, kita pelayanan di Posbindu itu masih banyak masyarakat kita itu yang karena pola makannya mungkin ya hawa dingin, hobinya makan gorengan. Karena kita punya tempe kemul Bapak Ibu. Jadi tempe kemul itu minyaknya itu kan pasti goreng pakai minyak. Dan ini enggak lah, itu membuat tepung-tepung kan. Jadi memicu untuk timbulnya hipertensi, kemudian DM, dan mungkin juga karena faktor genetik juga. Jadi masalah kita yang hipertensi ini bukan karena kita tidak mengurus Mbak, sudah mengurus, kita sudah lakukan tindakan-tindakan sampai preventif, promotif, sampai kuratif, tapi masyarakat kita itu juga kembali lagi masih belum merasa enak sedikit, belum mau kontrol ulang, padahal sudah dijamin dengan BPJS loh. Iya, yang Prolanis bisa 1 bulan obatnya, kemudian yang dari rumah sakit dikembalikan dalam bentuk PRB. Kemudian yang menjadi masalah mungkin yang masyarakat membayar, tapi nyon sewu kita murah kok, 10.000. Iya sudah ya. Iya standar lah 10.000, jajan anak sekolah sekarang nggak bisa 10.000. Iya, betul sekali. Kemudian tambah obat 5.000, cuma 15.000 sudah dapat obat. Monggo silakan rawuh, terutama Bapak Ibu yang DM hipertensi jangan lupa untuk berobat 10 hari sekali ke sini. Karena DM dan hipertensi tidak dapat diobati. Iya, hanya bisa dikendalikan dengan obat dan tentu saja dengan exercise Mbak. Olahraga. Masalah kan dingin Mbak. Iya, betul. Olahraganya rendah, apalagi jam 10, jam 9 itu sudah turun kabut, matahari sudah tidak kelihatan, ya enak-enak tidur sama makan tempe kemul. Iya, begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian Putri dari stunting, jamban, kemudian ada masalah PTM tadi. Ada nggak sih inovasi nih dari Puskesmas Kertek 2 yang digunakan untuk mendongkrak? Ada. Jadi kita itu sudah all out ya, teman-teman semuanya sudah sinergi semua dari semua disiplin ilmu. Dari gizi kita ada pil cetar Mbak. Kita membagi pil ke ibu-ibu agar supaya apa? Dengan pil cetar ini ibunya tidak anemi, anak remajanya tidak anemi, semua mendapatkan pil FE. Ada FE 90, ada FE 30. Jadi semuanya biar minum itu agar apa? Agar ibunya sehat, agar ketika dia hamil tidak anemi, sehingga angka kematian ibu dan bayi bisa kita tekan dan jangan sampai ada kalau bisa. Alhamdulillah ini 2 tahun ini nggak ada angka kematian ibu. Ya berhasil. Kemudian satu lagi si Bang Gendul. Jadi bicara tentang kesehatan lingkungan, tadi Mbak Lisa bicara bahwa di sini masih ada masalah lingkungan, kita belum ada jamban semuanya ya, masih sebetulnya ada yang sudah hampir selesai. Jadi kepada masyarakat kami sampaikan bahwa jamban ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus bertanggung jawab. Karena siapa sih yang buang air besar? Siapa yang harus membuat jamban? Kan Bapak Ibu semua, seperti itu. Ada lagi Bu, kita PTM-nya seperti yang saya sampaikan, DM kita, hipertensi kita belum maksimal masyarakat berobat. Kami punya Gardu Cinta. Apa tuh? Bersama Mbak Lisa ini, sama Mas Birman, bersama dengan Pak Endar dan teman-teman semua kita melakukan Gardu Cinta sejak tahun 2022. Apa itu Bu Gardu Cinta? Gerakan terpadu mencegah hipertensi bersama-sama. Jadi kita periksa apakah ada hipertensi atau tidak, kemudian kita obati, kemudian kita evaluasi dengan PSPK yang dulu sudah kita screening, kita tanya-tanya kembali apakah tercapai atau tidak. Jadi meliputi banyak kegiatan. Terintegrasi dari semua disiplin ilmu dan kita masuk di outdoor maupun pelayanan indoor, dan ini cakupannya udah mulai naik Mbak. Keren sekali. Ya bismillah ya, semoga tercapai. Ini ya Bu, inovasi itu tidak hanya sekedar inovasi. Ya harus dikerjakan. Dan tidak berhenti, ya, harus sinambung. Berkelanjutan. Keren sekali ternyata inovasinya Kertek 2 ada teman-teman. Dan
satu lagi nih Bu, gardu cinta itu kita yang outdoor ya Bu, kita Iya. yang mencari. Ya, preventif dan promotif. betul sekali. Penyuluhan juga ada di situ. Iya. Bu, kalau gardu cintanya apakah hanya masyarakat yang diundang atau semua masyarakat bisa mengakses? Semua bisa mengakses, walaupun umur juga nggak mempengaruhi, Kalau silahkan. umurnya mulai dari umur berapa sampai umur berapa? Ya, umur 15 karena kita akan men-screening hipertensi dan DM. Dan lansia juga boleh. Jadi karena terpadu itu tadi gardu, gerakan terpadu cegah hipertensi bersama-sama. Jadi silahkan rawuh Bapak Ibu, bawa BPJS-nya, atau kalau tidak bawa BPJS silahkan rawuh saja di pos pelayanan kita. Kita buka di mana saja ya Mbak, Iya, betul sekali. baik di pos Bindu, di pos lansia, kemudian di pelayanan anak-anak pun ibu-ibunya kita sasar Mbak. Jadi kalau dia menimbang putranya ini mendapatkan makanan tambahan, ibunya kita periksa. Semuanya diperiksa. Iya, JWG. pokoknya semua di karena kita punya SPM. Betul sekali. Kita harus melayani dari Mulai dari awal bayi, kehidupan belum. Ya betul sekali, mulai dari awal kehidupan sampai dengan lansia. lansianya. Kita care semuanya Mbak Lisa. Gitu ya Bu. Iya. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali. Harapannya nanti setelah informasi ini di-share, masyarakat tahu, bisa mengakses lewat mana saja. Gitu Oh ya Bu. iya. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih Mbak Lisa kepada dari bawah ya, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Seklur, Pak Lurah, dan Pak Camat dan dinas-dinas terkait ini semuanya sangat care, sangat peduli. Artinya usaha kita sudah sangat luar biasa dari masyarakat, lintas sektor dan lintas program. Dan kita juga biayai Bapak Ibu, Bu Kadus juga kita kasih biaya agar supaya dia meninggalkan pekerjaan hari itu, tapi kita ganti Mbak, walaupun kecil insya Allah berkah. Iya, Oke, seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Selain dari inovasi, kemudian masalah, kemudian gambaran dari puskesmas, mungkin Bu Tri mau kasih pesan, kesan dan apa ya Bu, mengenai kesehatan. Sebenarnya dunia kesehatan itu seperti apa sih Bu sebelum kita akhiri? Iya, zaman sekarang ini gini, dunia kesehatan kita terutama Indonesia ini sudah sangat maju Mbak Lisa, dan kita sudah harus semua. Semua. Itu maksudnya sudah elektronik semua. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kami melalui YouTube, WA kita juga ada, atau mau langsung datang ke puskesmas kami juga layani. Semua kegiatan kita sudah terintegrasi dengan elektronik semua. Dokumen-dokumen kita terkirim semua ke kabupaten, ke provinsi, ke nasional, itu sudah dalam bentuk elektronik semua, sudah email, kegiatan-kegiatan kita sudah bisa dilihat langsung. Yang saya sampaikan bahwa teman-teman kita tetap bekerja sama, berintegrasi dengan masyarakat, dengan lintas program dan lintas sektor. Dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat semua yang telah bekerja sama dengan baik dengan puskesmas dan terutama ini stakeholder. Beda Mbak, sekarang sudah sangat bagus pelayanan di tingkat desa sampai kecamatan, kabupaten semua mendukung kesehatan. Tentu saja kita upayakan untuk itu ya Mbak. Kita puskesmas lini paling depan adalah pelayanan preventif dan promotif. Tidak lupa kami juga akan melakukan kuratif. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Lisa. Oke, keren sekali. Ternyata hari ini topiknya sangat asik ya. Dan saya rasa kalau lebih detailnya kayaknya enggak cukup nih bermenit-menit, berjam-jam bahkan ya Bu. Lain waktu kita ngomong-ngomong kita lagi. sambung lagi, kita ngobrol lagi. Semoga Putri ada waktu lagi untuk Insya datang. Allah, saya selalu ada untuk masyarakat dan untuk teman-teman. Oke, keren sekali. Jangan lupa teman-teman untuk follow di IG-nya Puskesmas Kertek 2 dan juga subscribe di YouTube-nya Puskesmas Kertek 2. Kemudian apabila Anda ingin request pembahasan kesehatan bisa komen-komen di bawah atau bisa DM atau juga boleh hubungin WA Bu. Jadi Ya, bagus. bisa lewat
teleponnya puskesmas. Nggak apa-apa, di mana saja Anda bisa request nih. Kita mau bahas apa sih selanjutnya? Seperti itu, Bu Tri. Ya, terima kasih Bu Tri. Hari ini Bu Dokter sudah berkenan hadir. Semoga dalam lindungan Allah selalu, semoga sehat selalu, ya Bu. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya Bu ya. Sampai jumpa ya Bapak Ibu, sehat selalu, jaga kesehatan kita semua. Jangan lupa bahagia biar sehat. Begitu. Mantap sekali. Oke, sekian untuk hari ini, kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Salam sehat. Assalamualaikum.